Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yeni Aryani dari SMK Negeri Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Ya, gimana hari ini? Masih semangat? Harus dong. Oke, mari kita lanjutkan materi hidrokarbon. Setelah kemarin sudah belajar tentang penggolongan hidrokarbon, kali ini kita akan belajar tentang tata nama alkana. Alkana. Apa sih ciri-ciri dari alkana? Alkana itu adalah hidrokarbon yang mempunyai rumus umum CnH2n+2. Kemudian dia hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya CH4. Apakah CH4 mengikuti rumus umum CnH2n+2? Oke, kita cek. Misal N-nya adalah 1, maka H-nya 2 kali 1 ditambah 2. Berapa 2 kali 1 ditambah 2? 4. Maka jika C-nya berjumlah 1, H-nya berjumlah 4. Yang kedua, C2H6. Apa betul itu alkana? Oke, masukkan ke rumus umumnya. Kalau N-nya saya ganti dengan angka 2, maka H-nya menjadi 2 kali 2 tambah 2. Maka C2H6. C3. Kalau C3 H-nya 8. Nah, misal kalian kalau C-nya 7, H-nya kira-kira berapa? Dihitung bareng-bareng. Oke. Kalau C-nya di sini 7, maka H-nya 2 kali 7 ditambah 2. 2 kali 7 14. 14 tambah 2 16. Maka C7H16 dan seterusnya. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana cara menamai senyawa alkana. Tata nama alkana yang benar itu bagaimana? Tata nama ini diatur oleh IUPAC. IUPAC adalah Komisi Tata Nama dari Himpunan Kimia Sedunia. Jadi IUPAC ini punya aturan baku untuk membuat nama senyawa-senyawa organik. Untuk kali ini kita bahas dulu tentang alkana. Apa itu IUPAC? IUPAC itu singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, tata nama menurut IUPAC ini merupakan tata nama baku, tapi tidak menutup kemungkinan senyawa-senyawa mempunyai nama dagang. Nama dagang itu biasanya ya nama-nama yang terkenal di dunia keseharian. Misal asam asetat. Asam asetat itu adalah nama IUPAC dari asam cuka. Kita kalau di pasaran mau beli asam asetat mungkin nggak banyak orang tahu, tapi kalau kita bilang mau beli cuka, kayaknya di warung-warung pun pasti mereka tahu, oh ini cuka. Nah, itu yang dinamakan dengan nama dagang. Nama dagang itu nama yang lebih lazim digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, tapi yang akan kita pelajari di sini adalah nama menurut IUPAC itu sendiri. Ya, bagaimana cara membuat nama alkana sesuai dengan aturan IUPAC? Ada 4 cara. Yang pertama adalah memilih rantai induk dan menamainya. Yang kedua adalah memberi nama cabang. Yang ketiga memberi nomor pada rantai induk. Dan yang keempat baru menyusun nama lengkapnya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, memilih rantai induk. Rantai induk itu tidak serta-merta semau Anda sendiri diambil sebagai rantai induk, tidak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana cara Anda memilih rantai induk yang benar? Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah rantai induk itu adalah harus rantai yang paling panjang.
rantai yang paling panjang dari mana ke mana, dari ujung satu ke ujung yang lain, atau dari C primer yang satu ke C primer yang lain. Dihitung yang paling panjang siapa, maka itu bisa menjadi kandidat rantai induk. Kenapa saya bilang kandidat? Karena bisa jadi ada beberapa posisi yang sama panjang. Bagaimana jika terjadi beberapa posisi yang sama panjang? Kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua tertulis jika ada yang sama panjang, maka pilih yang paling banyak cabangnya. Jika nanti Anda mendapatkan beberapa pilihan yang rantai induknya sama panjang, kemungkinan rantai induknya sama panjang, mana yang Anda pilih? Yang paling banyak cabangnya. Syarat yang ketiga, jika nanti suatu saat Anda kok menemukan kesulitan lagi, di mana sudah sama panjang, sudah sama-sama memiliki jumlah cabang yang sama, terus Anda mau milih yang mana, maka posisinya ini baru yang ketiga. Mana yang Anda pilih? Yang bentuknya paling sederhana. Oke, di sini ada contoh sebuah senyawa yang belum kita beri namanya. Ini kita akan telusuri mana rantai induk yang paling benar. Oke. Ya. Silakan Anda lihat di layar. Senyawa yang sama, saya beri kotak-kotak. Kotak-kotaknya berbeda. Ada yang dari ujung kiri ke ujung kanan, ada yang dari ujung kiri ke ujung bawah, ada yang ujung bawah ke ujung kanan. Semuanya saya hubungkan dari ujung menuju ujung yang lain. Kenapa berbeda-beda? Bolehkah? Boleh. Kalau untuk kandidat semuanya boleh. Tinggal mana yang bisa Anda pilih, mana yang paling tepat menurut Anda. Tadi yang pertama apa? Harus yang paling panjang. Kalau sama panjang harus dipilih yang paling banyak cabang. Kalau masih sama juga baru dipilih yang paling sederhana. Walaupun di sini ada yang lurus, yang sederhana belum tentu dia yang dipilih menjadi rantai induk. Walaupun kemungkinannya tetap ada, tetapi jangan pernah sekali-kali menganggap bahwa yang lurus itu pasti induknya. Tidak selalu. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama itu dia rantainya itu ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang rantainya ada 6 atom C. Dan dia mempunyai cabang 1. Mana yang namanya cabang? Yang tidak saya kotaki, itu adalah cabangnya. Kemungkinan kedua, dari ujung kiri ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia panjang rantainya hanya 5. Kalau dibandingkan dengan yang atas, dia sudah kalah. Kenapa? Karena lebih panjang yang atas. Maka kesempatan yang kedua atau pilihan yang kedua ini bisa kita anggap gugur. Karena apa? Karena ada yang panjang rantainya 6. Posisi ketiga, oh ternyata ini lebih pendek lagi. Setelah dihitung panjang rantainya hanya ada 4, otomatis ini juga gagal. Maka kesimpulan kita, mana yang dianggap sebagai rantai induk? Tentu saja yang memenuhi semua kriteria tadi. Kebetulan ini lurus, tapi ini hanya kebetulan ya, mungkin di lain soal tidak lurus. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kalian menemukan mana rantai induknya, maka kalian harus memberi nama. Apakah namanya sembarang nama? Tidak. Namanya itu disesuaikan dengan banyaknya atom karbon yang sudah kamu hitung tadi. Kebetulan tadi kita menghitung atom karbonnya ada berapa? Ada 6. Maka ini ketika dia berjumlah 6, maka rantai induknya dinamakan dengan heksana. Maka gambar yang tadi saya pindah ke sini, ini yang sudah kita pilih sebagai rantai induk tadi, kita namai menjadi heksana. Terus bagaimana dengan ini? Ini kan cabang. Apakah namanya sama dengan nama induk? Berbeda. Nama cabang tidak sama dengan nama induk.
agak-agak mirip iya, tapi tidak sama. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Cara yang kedua, ketika kalian sudah bisa mendapatkan rantai induknya, sudah bisa memberi nama rantai induknya, maka tinggal kalian memberi nama si cabang itu sendiri. Cabang itu macam-macam, ada banyak sekali, cuma saya tidak bisa tidak saya tuliskan semua di presentasi kali ini. Saya hanya menuliskan yang sering digunakan di soal-soal tertentu. Oke, contoh yang saya beri lambang strip merah ini, misalkan ini adalah rantai induknya. Nah, ketika ini rantai induk dan terikat CH3, maka ini dinamakan cabang. Cabang CH3 ini punya nama, namanya adalah metil. Bagaimana kalau metilnya ada dua? Contoh di sebelahnya, ini dia punya dua cabang yang sama, 1, 2, bentuknya sama, berarti namanya apa? Metil-metil? Bukan, nanti disingkat menjadi dimetil. Bagaimana kalau ada 3? 1, 2, 3, jenisnya sama semua, metil semua, maka ini dinamakan dengan trimetil, dan seterusnya. Cabang yang lain, apa bedanya dengan yang tadi? Oh, ini lebih panjang. Kalau tadi hanya CH3 saja, sekarang ada CH2, ada CH3, gabung jadi satu. Satu cabang isinya ada dua, ada 2C. Dalam satu cabang yang sama berisi 2C, yang satu CH2 dan yang satunya CH3. Ini dinamakan etil. Jangan kebalik dengan yang tadi. Bagaimana kalau etilnya ada dua? Etilnya ada dua, ya ditambah di depannya, di etil. Bagaimana kalau etilnya ada 3? Ya tri-etil. Kemudian cabang yang lain lebih panjang lagi, CH2, CH2, CH3. Ini dinamakan propil. Ada mungkin yang bentuknya seperti ini, bentuknya yang terikat dengan induknya itu yang tengah, CH3, CH, CH3. Ini dinamakan isopropil, dan seterusnya. Masih banyak yang lain, hanya maaf saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Silakan Anda buka kembali buku paket yang ada di rumah. Nah, kesimpulannya adalah ketika ada cabang yang sama, jumlahnya lebih dari 1, maka harus ditulis menggunakan awalan seperti tadi. Metil, metilnya ada 2, maka dimetil. Etil, etilnya ada 3, maka trietil. Misalkan nanti ada 4, berarti apa? Tetra. Misalkan ada 5, berarti apa? Penta, dan yang lain sebagainya. Jadi yang tadi itu sudah bisa kita kasih nama. Kalau tadi heksana sudah jelas. Sekarang cabangnya, dia cabangnya ada berapa? Hanya ada 1. Jenisnya apa? Jenisnya metil. Kalau dia cuma 1, nggak usah dikasih awalan apa-apa. Ya metil saja, sudah, nggak usah dikasih awalan apa-apa. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian setelah nama cabang, kalian disuruh apa? Membuat nomor rantai induk. Nah, kurang lebihnya begini. Nomor rantai induk itu nggak sembarangan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Cabang mendapatkan nomor urut yang kecil. Maksudnya apa? Silakan Anda bikin nomor sembarangan, boleh dari kiri ke kanan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau sebaliknya dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Syarat ini harus terpenuhi. Apa syaratnya? Cabang mendapatkan nomor urut kecil. Cabang di mana? Di sini. Cabang di sini dia terikat di nomor berapa? Kalau pakai penomoran yang atas, dia terikat di nomor 4. Kalau pakai penomoran yang bawah, dia terikat di nomor 3. Dia terikat di nomor 3.
Maka kamu pilih yang mana? Syaratnya apa? Cabang mendapatkan nomor urut kecil, maka yang atas nggak usah dipakai, yang dipakai cukup yang bawah. Kenapa? Kalau pakai yang bawah, cabangnya mendapatkan nomor urut 3. Oke, lanjut. Tinggal apa? Kita susun nama yupaknya. Caranya bagaimana? Urutan penyusunan nama yupak yang pertama adalah nomor di mana cabang terikat. Nomor di mana cabang terikat. Nomor berapa tadi? Oh, cabangnya berada di nomor 3. Nama cabangnya apa tadi? Metil. Baru nama induknya apa tadi? Heksana. Maka nama lengkapnya untuk senyawa hidrokarbon tersebut adalah 3-metil heksana. Kenapa ada stripnya? Untuk memisahkan antara angka dengan huruf. 3 strip metil heksana. Nah, untuk yang ini silakan Anda kerjakan di rumah. Dua soal yang ada di layar silakan kalian pindah ke buku catatan di rumah. Kemudian dicoba-coba, diutak-atik, kira-kira 2 senyawa ini nama yupaknya apa ya? Nah, setelah ketemu, silakan kalian kirim hasilnya melalui link yang sudah saya siapkan dan saya share ke grup masing-masing. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya melalui Japri. Oke, jangan lupa tetap subscribe-nya ya, gratis. Ayo pencet. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.